Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko menyampaikan optimismenya terhadap industri kendaraan listrik di Indonesia yang berkembang pesat dan diharapkan memiliki daya ungkit secara global. Hal ini ia sampaikan dalam acara pembukaan pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta belum lama ini. Menurut Kepala Staf Kepresidenan yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, pada pertemuan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pekan lalu, pimpinan negara-negara ASEAN sepakat tentang perlunya membangun ekosistem yang mendukung perkembangan EV di Asia Tenggara. Yang menambahkan 5 negara ASEAN yakni Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia bersepakat untuk mengembangkan baterai listrik untuk kepentingan ke depan, dan kesepakatan itu akan dilanjutkan melalui aksi nyata pengembangan penelitian bersama. Ini menunjukkan Indonesia menjadi faktor leverage atau pengungkit atas perkembangannya mobil listrik dunia. Upaya pengembangan EV masif dilakukan Indonesia saat memegang keketuaan ASEAN. Untuk itu, Muldoko berharap para pengusaha, investor, pemegang kebijakan, jangan ragu bahwa EV adalah mobil masa depan untuk kepentingan dunia yang semakin bersih dan untuk keberlanjutan hidup anak cucu. Selain itu, pengembangan kendaraan listrik secara tidak langsung akan mendukung pengembangan di sektor lainnya. Pasalnya saat ini APBN banyak digelontorkan untuk subsidi bahan bakar minyak. Ketika kendaraan listrik sudah banyak digunakan, maka harapannya alokasi APBN tersebut dapat digeser untuk pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. Terkait subsidi kendaraan listrik, pemerintah akan mengevaluasi agar bagaimana kebijakan ini bisa berjalan efektif. Beberapa di antaranya terkait perbedaan insentif dan subsidi. Mekanisme pemberian subsidi dan insentif dan lain-lainnya nanti akan dievaluasi. Saya selaku Ketua Umum Periklindo menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap Periklindo, terus yang kedua terhadap penyelenggaraan PEV yang kedua ini. Dukungan itu mengalir luar biasa, teman-teman sekalian, baik dari partisipan, baik dari government, baik dari pihak-pihak lain, itu semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kepesertaan Periklindo yang semakin hari semakin luas. Yang kedua, kepesertaan di dalam PEV yang kita lihat sekarang ini, bermunculan berbagai produk kendaraan listrik itu sendiri maupun unsur-unsur pendukungnya. Ini sebuah realita yang patut kita syukuri bersama. Hadirin sekalian, saya ingin mengulangi bahwa dalam pertemuan KTT ASEAN kemarin, para leaders di kawasan ASEAN 10+1 dari Timor Leste membuat pernyataan yang sangat tegas bahwa para leader bersepakat untuk membangun sebuah ekosistem electrical vehicle di kawasan ASEAN dan menempatkan ASEAN sebagai central of global production di mobil listrik itu. Jadi Pak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN telah membawa seluruh leaders untuk memikirkan bahwa perlunya membangun sebuah komitmen bersama, yaitu membangun sebuah ekosistem agar ASEAN ini akan bertumbuh atau menjadi pusat pertumbuhan kendaraan listrik di dunia. Yang kedua, bahwa 5 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mereka bersepakat untuk riset and development atas baterai listrik ke depan. Dan ini sebuah kesempatan yang sangat baik, teman-teman sekalian. Mari kita sambut bahwa satu sisi ekosistem dipikirkan dengan bagus, pada sisi yang lain baterai menjadi
sumber utama atau komponen utama dari mobil listrik juga telah dipikirkan. Nah, mari kita sambut kesempatan itu dengan baik dan kita yakini bahwa Indonesia akan memanfaatkan momentum perubahan situasi ini menjadi sebuah lompatan besar. Sudah lagi tidak berbicara ICE, tetapi berbicara mobil listrik, kendaraan listrik. Karena Pak, ini momentum. Kalau nggak kita sambut dengan baik, kita akan ketinggalan. Kalau kita lompat, bukan saja jalan, maka kita akan menjadi leader. Sementara itu, PVS 2023 diikuti oleh sekitar 50 aktor dalam industri kendaraan listrik. Tim LGN Media melaporkan.